Gali Talk Show masih bersama Mbak Emma, masih berbicara soal pemuda dan kegiatan-kegiatan yang sudah Mbak Emma lakukan, terutama kegiatan sosial dan masyarakat. Dan tadi kita berbicara soal masalah bagaimana hoax beredar, bagaimana penyaringan informasi, bagaimana caranya juga untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian juga nilai-nilai kepemimpinan, leadership, bagaimana caranya berlaku adil untuk sesama, termasuk untuk keluarga dan lain-lainnya, untuk bekal kita dalam bersosialisasi. Nah, selanjutnya yang menarik daripada kita adalah kita fokusnya adalah pemuda nih, Mbak. Oh, iya. Pemuda di beberapa umur tertentu atau di beberapa fase tertentu, saya juga pernah mengalami. Saya rasa kita sebagian besar dari kita sering mengalami kayak bingung dengan diri sendiri, bingung mau ngapain. Udah tahu cita-citanya apa, tapi tidak tahu harus langkah pertama untuk mengejar cita-citanya apa. Bingung mau menjadi apa dan tujuan hidupnya apa. Gitu. Dan akhirnya tidak melakukan apapun. Iya, berputar-putar di situ, akhirnya tidak melakukan apapun. Kayak cemas dengan masa depan. Apakah itu wajar? Apakah itu normal untuk pemuda? Sebenarnya itu adalah permasalahan umum yang dihadapi oleh anak-anak remaja. Dan kami, kebetulan saya juga ketua komite di sekolah ya. Jadi memang permasalahan-permasalahan ini sering terjadi dan sering menjadi kasus lah di sekolah-sekolah, bahwa anaknya mungkin kalau di levelan anak-anak usia 14 tahun ke atas itu mereka tuh frustasi, kadang pelariannya yang enggak gitu ya. Tapi kalau anak-anak SD ini kadang yang lebih rumit juga, sampai ada yang mau bunuh diri. Nah itu kan serius? Ya, benar, karena itu tadi. Jadi kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan orang tua ya, seperti parenting lah ya. Jadi orang tua, jadi kunci pertama anak-anak ini adalah lingkungan keluarga. Peran terpenting itu adalah orang tua dan keluarga terdekat, bagaimana menanamkan nilai-nilai atau karakter-karakter yang kuat untuk anak-anak itu. Jadi mereka sudah mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, di usia 7 tahun sudah mampu memutuskan hal yang baik untuk dirinya sendiri, tidak ragu-ragu lagi. Kadang kan kalau anak-anak ditanya, hari ini cita-citanya dokter, besok berubah jadi guru, besok berubah jadi itu kan. Karena tadi orang tuanya enggak melihat apa sih bakat dan minat dari anaknya, dan terus dituntun menuju keinginan anak tersebut. Kadang orang tua udahlah masih kecil pun bebas-bebaskan, itu sebenarnya nggak begitu juga. Jadi ketika kita bisa melihat tumbuh kembang anak kita dari kecil, jadi dari tumbuh kembang anak kita sudah bisa melihat anak ini minatnya kemana sih, dan kita nggak boleh memaksakan. Karena anak kita punya, karena kita akademisi terus pengen anak kita akademisi, itu nggak boleh. Itu yang membuat anak kehilangan jati diri. Kadang-kadang mereka harus seolah-olah harus taat kepada orang tua, jadi ikut kata orang tua, padahal kemerdekaan mereka ini yang saya dapat beberapa informasi dan beberapa yang saya lihat langsung ya. Seperti anak dibebankan kepada cita-cita orang tuanya yang tidak tercapai, dan akhirnya meminta anak untuk mengejarkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Itu tidak boleh. Sangat tidak boleh. Dan itu akhirnya mengganggu mental anak. Umur nanti akan muncul di usia 14-13 itu mereka memberontaknya itu. Jadi dari kecil itu dah mereka. Tadi Mbak bilang kalau ternyata anak kecil juga ada keinginan sampai untuk bunuh diri, itu gimana? Ya itu makanya lingkungan yang terpenting itu lingkungan keluarga lah ya. Jadi mungkin mereka merasa apa yang dia inginkan tidak tersampaikan, atau orang tua sibuk dengan kesibukannya sehari-hari gitu ya. Jadi nggak bisa melihat kebutuhan anaknya seperti apa, sehingga mereka cari perhatian di lingkungan luar. Nah mereka melakukan hal-hal yang setidaknya orang lain bisa berempati, bersimpati, dan mereka menjadi pusat perhatian, karena di rumah nggak mendapatkan perhatian itu. Nah kalau anak-anak sudah disiapkan dengan karakter atau mental yang baik di rumah, di luar mereka akan mampu beradaptasi dengan orang-orang gitu ya, dan mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan tanpa segan atau tanpa takut gitu. Jadi penanaman nilai-nilai itu sangat penting dari keluarga. Oke, itu artinya berarti bahwa untuk menciptakan generasi dan bangsa yang besar, untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang besar, justru kita harus membuatnya dari dasar. Iya, dari keluarga. Jadi sebelum anak itu lahir, jadi ketika kita mau menikah, kita harus pilih dulu pasangan hidup kita ini yang punya satu visi dan satu misi, kan begitu. Jadi tidak hanya sekedar, sekarang juga beberapa lembaga juga kan ada nasihat, memberikan nasihat sebelum kita menikah gitu. Jadi setidaknya ada ilmu sebelum kita masuk ke dalam pernikahan. Nah, Mbak, tadi Mbak bilang bahwa ternyata untuk menciptakan generasi yang besar atau generasi yang hebat untuk kedepannya dibutuhkan juga pemikiran kita sebagai seorang personal. Kemudian akhirnya memilih pasangan yang tepat. Tapi ternyata di beberapa tahun belakangan ini isu soal masalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian masalah perceraian, itu banyak sekali terjadi. Itu berpengaruh ke generasi anak-anaknya, yang justru anak-anaknya itu akan besar di beberapa tahun kemudian, beberapa tahun sekarang. Dan Mbak kebetulan juga kan seorang aktivis perempuan. Iya, betul.
di bidang advokasi dan pemberdayaan. Apakah kasus-kasus ini juga sering terjadi atau sering Sangat Mbak Tami? terjadi. Makanya tadi saya bilang sebelum menikah setidaknya kita tahu ilmunya dulu. Apalagi kalau misalnya kita dibekali ilmu agama ya. Jadi kan di dalam agama itu mengetahui dengan jelas apa hak-hak suami dan apa hak istri, apa kewajiban-kewajiban suami, apa kewajiban istri. Kadang yang kita yang tidak memiliki ilmu ini begitu masuk ke dalam rumah tangga itu yang kacau. Sekarang tidak ada ilmunya, jadi istri merasa haknya dizolimi suami gitu ya, dan mereka juga tidak tahu bahwasanya bahwa ada undang-undang yang melindungi istri atau perempuan gitu ya yang dilanggar karena mereka tadi ketidakadanya ilmu yang mereka dapatkan sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan. Nah, ketika mereka melakukan kekerasan ini dan sudah ada anak di dalam rumah tangga mereka, anak ini akan merekam Memorinya ya? Ya, terekam. Dan akhirnya anak itu melihat dan meniru pastinya. Anak itu kan apa yang dilihat anak-anak, itulah yang dilakukan mereka. Jadi begitu mereka akan masuk ke rumah tangga berikutnya, apa yang dilakukan ayah itu akan, kalau dia anak yang laki-laki, dia akan melakukan yang sama seperti ayahnya. Saya pernah berbicara juga dengan salah satu narasumber yang mengatakan begini, bahwa banyak sekali pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual itu adalah mereka pengalaman korban yang tidak ditangani dengan baik dan akhirnya melampiaskan itu kepada orang lain. Betul sekali. Itu betul. Betul. Jadi memang sekarang kalau kita kan sekarang udah banyak ya lembaga-lembaga yang advokasi dan pemberdayaan anak dan perempuan. Jadi kita tidak hanya mengarahkan pelaku ke ranah hukum, tapi korban juga kita harus bantu traumatiknya. Gitu. Jadi kita sembuhkan traumatiknya sehingga tidak ada lagi luka di dalam yang nanti akan mereka ulangi atau mereka lakukan ke pihak lain. Itu artinya adalah pendampingan sangat penting untuk penting. kasus-kasus seperti ini. Oke, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita untuk hari ini. Bagaimana ternyata banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya kalau kita pikir secara nalar nggak masuk akal ya. Saling mencintai tapi menyakiti. Itu sering terjadi di rumah tangga dan juga bahkan hubungan yang terutama untuk anak-anak muda yang akhirnya ternyata mereka dulunya adalah korban atau merekam yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Emma, merekam apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, dan karena dia tidak punya kekuasaan dan kekuatan untuk membalas pada pelaku utamanya dan akhirnya mencari orang yang lebih lemah, ya istri atau pasangan ataupun orang lain. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut pendampingan seperti apa agar mereka atau semua yang pernah menjadi korban atau siapapun itu, atau kita bisa mengajarkan atau bisa menyebarkan ilmu ini agar terlepas. Kita harus memutus mata rantai kekerasan ini dan menciptakan generasi pemuda yang lebih baik. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.